Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Faqalallahu bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhtubu faqad lagat wa malagopala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqalallahu bisatul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Andir, Kecamatan Andir, Kelurahan Cempaka, Kota Bandung. Betapa dahsyatnya pada tanggal 10 November di Jawa Barat, khususnya di daerah Kota Cimahi, kemudian Kota Bogor, kemudian Sukabumi, kemudian di daerah Jogja pun juga sudah Allah perlihatkan kekuasaan Allah SWT kepada kita. Betapa dahsyatnya kalau Allah sudah murka. Kalau Allah sudah benci kepada umatnya, tidak ada tendeng aling-aling, kemanapun mobil sampai berterbangan dan sebagainya, kemudian air bergemuruh, manusia mencerit-cerit, itu memberikan tanda-tanda kepada kita untuk harus lebih dekat dengan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan pasti kami akan mencoba kepada kalian dengan sesuatu perkara, bisyai'in dengan sesuatu perkara. Yang pertama, manusia akan terhinggap dengan minal khawfi, yaitu manusia akan dihinggapi dengan rasa takut. Wal ju'i, dan akan Allah berikan kelaparan.
wa naqsim minal amwal, dan Allah akan berikan kekurangan harta. Kemudian wal anfus, yaitu kekurangan jiwa. Wa basyiri sabirin, kata Allah, dan bersabarlah kalian. Alladzina, orang-orang yang musibah, apabila ditimpa musibah, ucapkan di dalam hati kita dengan ucapan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qalu, Allah berfirman, sesungguhnya itu datang dariku dan akan kembali kepadaku. Manusia di muka bumi ini hanya numpang doang. Manusia di muka bumi ini hanya transit. Manusia di muka bumi ini hanya sebentar. Yang akan kekal dan abadi yaitu wa khairul laka minal ula, yaitu kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut dikatakan wabtagi fima atakallahu darral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada innallaha la yuhibbul musrifin. Wabtagi, kata Allah, dan carilah kehidupan dunia, dan jangan lupa cari juga kehidupan akhirat. Dan janganlah kalian berbikin onar, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berbuat berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran surat Qad dikatakan doharul fasadu kaifa aidindas, kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah, itu ditimbulkan oleh manusia. Yang tadinya gunung kokoh menjadi reyot, yang tadinya air luas menjadi sempit, yaitu yang dikatakan pengerukan, istilahnya itu dari gunung-gunung disaurkan jadikan perumahan-perumahan lain sebagainya. Akhirnya cucu-cucu kita, anak cucu-cucu kita menanggung derita dan lara. Jangankan anak cucu kita, kita pun juga sudah merasakan betapa pedihnya hidup di dunia. Dulu hujan tidak ada banjir. Dulu hujan tidak ada orang yang kepalidan. Tetapi kalau sekarang justru kalau menghadapi hujan itu fobia kelihatannya itu. Takut kalau menghadapi hujan. Gecuk celak oge langsung maca sholawat, langsung adan, langsung berdoa. Padahal yang namanya hujan itu adalah rizki daripada Allah sebenarnya. Kalau senya hujannya teu abrug-abrugan kawas tanggal 10 November pada teu naon. Tetapi itu mah adab sebenarnya kalau kita perhatikan. Silahkan saja perhatikan angin puyuh lilimbungan itu sampai berterbangan atap-atap rumah pun juga. Kemudian pohon sampai pohon yang rindang beringin sampai runtuh ke jalan, sampai menimpa kepada mobil-mobil, menimpa kepada rumah. Di daerah Gandawijaya, di daerah Jati, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kita apakah hanya peringatan saja? Apakah hanya jadi tontonan saja? Semacam itu harus dijadikan tadzkirah sebenarnya. Harus dijadikan introspeksi diri kita itu sudah sampai di mana beribadah kepada Allah. Karena sekarang itu banyak orang yang dikubur hidup-hidup. Banyak orang yang mati kelaparan. Banyak orang yang terlantar di perjalanan. Banyak orang yang di kolong melarat. Tetapi dibiarkan oleh pemerintah, tidak diperhiraukan. Oleh karena itu, saya sebagai khatib mengajak kepada khatib pribadi, mari kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan mayatatul jahiliyah. Di dalam hadis dikatakan sayyati zamanun ala ummati yapiruna minal ulama ibi salasi baliyatin yarfa'ullah min kasbihim
wa ya sultanan zaliman wa yakhrujuna bi ghairi iman. Akan datang pada suatu zaman yang mana zaman itu yang menghardik kepada alim ulama, yang mengejek kepada alim ulama, yang mengolok-olokkan kepada alim ulama. Allah akan menimpakan sebuah adab kepada orang yang semacam itu bi thalasi baliyatin. Yang pertama, yarfa'ullah min kasbihim, akan diambil daripada khidmah, daripada pahala, daripada kasabnya. Bekerja tetapi tidak mendapatkan uang, bekerja tetapi tidak mendapatkan barang, bekerja tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan, selalu yang didapat kemelaratan. Kenapa? Karena sudah menghardik kepada orang yang dikatakan alim ulama. Hati-hati kalau sudah mengejek kepada alim ulama. Ulama itu jangan dikatakan di dalam hadis, dikatakan al ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris baginda Nabi. Yang namanya ulama, kalau tidak ada ulama, mau siapa yang memimpin di muka bumi ini? Nabi sudah tiada. Nabi sudah tidak bisa apa-apa. Paling memberikan nanti syafaat kalau kita bahagia di dunianya dan juga bahagia di akhirat. Barakallahu. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yarfa'illah min kasbihim wa yasultanan zaliman. Allah akan menurunkan, Allah akan yang mendatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang mana pemimpin zalim itu untuk kenyangnya diri sendiri, kebanyakan bukan jangka panjang, kebanyakan jangka pesak. Kemudian yang ketiga, wa yakhrujuna bi ghairi iman. Manusia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Mau apa kita menghadap kepada Allah kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak bertakwa, kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah. Oleh karena itu saya sebagai khatib khusus mengajak kepada khatib pribadi, marilah kita untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah SWT. Mumpung Allah SWT masih belum betul-betul meniup daripada sangkakala. Ini kejadian tanggal 10 November itu baru kiamah sugro, belum kubro. Kalau sudah kiamat kubro, di dalam Al-Quran surat Az-Jadalah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila bumi ini sudah digoncangkan oleh Allah, bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Ini belum seberapa, tetapi kita jangan menantang azab. Kita jangan menantang kekuasaan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuasaan. Paling kita hanya mencerit-cerit aja, paling kita hanya berteriak-teriak aja. Mumpung kita masih ada waktu, mari kita untuk tobat. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhziyallahu alladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, tubu, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Kenapa kita harus taubatan nasuha? Karena kita banyak dosa, karena kita banyak lupa, karena kita banyak congkaknya ketimbang sederhananya, ketimbang tawaduknya kita di dalam beribadah masih tergesa-gesa. Kita kadangkala mendengar orang baca Quran masih benci. Kita sebenarnya ada yang mengajak kebaikan masih benci. Itu sebuah penyakit yang perlu kita awati. Di antaranya kita harus banyak tahajud, kita harus banyak tawafil, kita harus banyak berdoa. Kemudian kita juga harus banyak introspeksi diri. Artinya kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sendiri sebelum menghisab orang lain. As-sulih nafsaka yahlus lakanas. Perbaikilah diri sendiri sebelum memperbaiki diri orang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana solatnya baginda Nabi, bagaimana nafilahnya baginda Nabi, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengerjakan solat sehari semalam 70 rakaat. Kita paling hanya 17 rakaat. Itu pun juga masih kucupas kecepes, itu pun juga masih tergesa-gesa. Kalau baginda Nabi solatnya sudah tertib, takbiratul ihramnya sudah tepat, rukunya sudah tepat, sujudnya sudah tepat, kemudian itidalnya sudah tepat dan lain sebagainya. Tetapi kita kadangkala keburu waktu, kadangkala kita salat melaksanakan salat duhur masih ingat pekerjaan yang ditinggalkan. Kita mengerjakan salat apa istilah itu, salat subuh, kita tergesa-gesa di dalam mengerjakannya. Ada imam membaca Al-Quran sedikit panjang, menggerutu di dalam hati. Oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Imtisalul awamili wajtinabul nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahnya dan tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Yang diperintah oleh Allah, mari kita kerjaan. Kalau yang dilarang oleh Allah, mari kita tinggalkan. Dan mari kita tingkatkan nafilah-nafilahnya. Mulai daripada solat duha, solat sunnah rawatib, solat tasbih, solat syukur wudu, kemudian solat hajat dan lain sebagainya. Kita kerjakan, mudah-mudahan menjadi tameng, mudah-mudahan menjadi perisai kepada diri kita untuk menghadapi Ilahi Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Ya Allah, aku memohon kepada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, datangkanlah rezeki yang berkah dan barokah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman kami. Ya Allah, berikanlah kehusuan di dalam ibadah kami. Ya Allah, berikanlah keajaiban kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Partatas pardinas malikul jinni wal insi was sulaiman wa yaqadil hajat Syekh Abdul Qadir Ajailani agesna wa idza batastum jabarin. Salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wa la dzikrullahu li wa lakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanati